Baik, selamat siang dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Zevanya Alfa Permana Bangun dengan NIM D1D021140, mahasiswa semester 6, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu dari mata kuliah metode ilmiah yaitu Bapak Dr. Fors Bambang Irawan SP MSc IPU dan juga Ibu Suci Ratnapuri SP MSI. Saya di sini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Keanekaragaman Amfibi Ordo Anura pada tipe habitat berbeda di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Baiklah, langsung saja. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbanyak di dunia. Salah satunya yaitu jenis keanekaragaman amfibi. 2 dari 3 ordo amfibi yang ada di dunia ada di Indonesia, yaitu Gymnepina dan Anura. Pulau Sumatera merupakan salah satu hotspot keanekaragaman jenis amfibi ordo Anura. Anura adalah amfibi yang terdiri dari katak dan kodok. Sumatera memiliki 110 jenis Anura dari 6 famili, yaitu Buphonidae, Dicroglossidae, Megopyradae, Microhylidae, Ranidae, dan Rhacoporidae. Amfibi adalah salah satu fauna yang menyusun ekosistem dan merupakan bagian dari keanekaragaman hayati yang mempunyai habitat di perairan, daratan, dan arboreal atau di atas pohon. Amfibi dapat dijadikan sebagai bioindikator lingkungan karena kepekaannya terhadap perubahan lingkungan seperti pencemaran air dan kerusakan habitat aslinya. Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan hutan untuk keperluan manusia. Habitat alami Ordo Anura terfragmentasi dengan adanya aktivitas manusia di dalam kawasan Taman Hutan Raya. Mengingat keberadaan jenis amfibi Ordo Anura di Taman Hutan Raya Bukit Barisan dan didukung juga belum adanya data yang pasti mengenai keberadaan amfibi di kawasan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian pada kawasan untuk dapat memperoleh gambaran dan informasi mengenai keberadaan dan keanekaragaman jenis amfibi Ordo Anura yang terdapat pada Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Data ini kemudian akan menjadi dasar tindakan konservasi dan upaya pelestarian keanekaragaman amfibi di Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Adapun rumusan masalah yang saya bawa di sini, yang pertama yaitu apa saja jenis amfibi Ordo Anura yang terdapat dalam tipe habitat yang berbeda di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Yang kedua, bagaimana indeks keanekaragaman jenis, kemerataan, atau kesamaan jenis pada tipe habitat yang berbeda amfibi Ordo Anura yang terdapat dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Tujuan penelitian yang saya lakukan yaitu pertama, mengidentifikasi jenis amfibi Ordo Anura yang terdapat pada tipe habitat yang berbeda di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Yang kedua, menganalisis serta memperoleh informasi mengenai tingkat keanekaragaman jenis, kemerataan atau kesamaan jenis amfibi Ordo Anura di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Manfaat penelitian ini yaitu sebagai upaya pengumpulan data dan informasi mengenai keanekaragaman jenis amfibi Ordo Anura pada tipe habitat yang berbeda di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Dengan ini menjadi langkah usaha konservasi dalam pentingnya menjaga habitat yang ada pada hutan dan mempertahankan jenis amfibi pada kawasan serta memunculkan paradigma penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu klasifikasi amfibi Ordo Anura. Amfibi adalah satu yang memiliki habitat di dua alam, yaitu darat dan air. Dengan siklus kehidupannya, amfibi berada pada genangan air, dalam air, dan insang sebagai alat pernapasan, serta ketika sudah dewasa, amfibi bisa hidup di darat dan memanfaatkan kulit dari paru-paru sebagai alat bernapas. Hewan ini merupakan vertebrata pertama yang berpindah pada keadaan tertentu dari kehidupan pada air ke kehidupan yang ada di daratan. Karena tidak dapat beradaptasi secara penuh dengan lingkungan daratan, maka hewan ini hidup di antara lingkungan yang masih digenangi air dan daratan tertentu.
Adapun klasifikasi dari Anura yaitu Kingdom Animalia, film Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Amphibia, dan ordo Anura. Yang kedua adalah habitat Anura. Amfibi pada umumnya selalu hidup berdampingan langsung dengan air. Amfibi dapat dijumpai pada habitat yang beraneka-ragaman, dari tergenang pada bagian bawah di permukaan air sampai dengan habitat yang hidup pada pepohonan atau dedaunan. Maka dari itu, amfibi secara umum dikelompokkan berdasarkan tipe berbagai habitat dan kebiasaan hidup Anura, antara lain yang pertama yaitu terestrial, yaitu kelompok amfibi yang hidup di atas permukaan tanah, baik tumpukan serasa dan lumayan jauh dari air kecuali pada saat musim kawin Anura. Yang ketiga adalah akuatik, yaitu kelompok yang hidupnya banyak dijumpai sepanjang sekitar badan sungai ataupun genangan air. Yang keempat adalah arboreal, kelompok yang hidupnya dapat dijumpai di atas pohon, daun, dan ranting pohon. Yang ketiga adalah pengaruh dan peran ordo Anura. Arista menyatakan bahwa herpetofauna, amfibi dan reptil mempunyai peran vital untuk menyusun suatu ekosistem. Secara ekologi, herpetofauna memiliki peran sebagai pemangsa konsumen primer seperti serangga atau hewan invertebrata lainnya. Banyak yang beranggapan mengenai amfibi yaitu sebagai satu yang menjijikkan, beracun, dan berbahaya. Peran amfibi yang tidak langsung berdampak penting bagi kehidupan manusia, yang paradigma manusia menganggap bahwa hewan ini kurang berperan penting. Amfibi juga memegang peran penting pada rantai makanan dan indikator dari lingkungan hidupnya yang rusak. Amfibi dapat juga memberikan manfaat bagi manusia baik secara langsung seperti sebagai sumber protein hewani dan yang tidak langsung sebagai bagian bioindikator lingkungan dan juga rantai makanan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di Taman Hutan Raya Bukit Barisan, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan selama 1 bulan. Dan juga untuk penempatan jalurnya dilakukan pada 2 habitat, yaitu areal hutan alami yang ada di blok perlindungan, juga areal transisi perkebunan warga atau blok pemanfaatan. Ada beberapa alat dan objek pada penelitian itu, yaitu yang pertama roll meter, headlamp, GPS, kamera atau smartphone, kantong plastik, telesit, hygrometer, termometer udara, sepatu boot, sarung tangan, jam tangan, alat tulis, buku identifikasi amfibi, kaliper, cat pewarna kuku, dan juga alat suntik kapas, alkohol 70%. Identifikasi amfibi ordo Anura dilakukan dengan menggunakan buku panduan lapangan amfibi dan reptil kawasan hutan Batang Toru Mistar 2017 dan panduan lapangan amfibi di Taman Nasional Batang Gadis, Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer merupakan data yang diambil secara langsung dari lokasi yang dilaksanakan penelitian. Yang kedua adalah data sekunder, merupakan data penunjang atau pendukung data primer yang berasal dari studi literatur seperti hasil penelitian sebelumnya, jurnal, buku, dan juga artikel ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode yang digunakan adalah metode Visual Encounter Survey atau VES, yaitu dengan cara menyusuri jalur transect untuk mendata jenis Anura yang ada ditemukan pada lokasi transect tersebut.
Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan intensitas sampling sebesar 5% dari total luas kawasan Taman Hutan Raya. Jumlah jalur yang digunakan penelitian ini sebanyak 5 jalur. Pembagiannya adalah 2 jalur akan diletakkan di dalam areal transisi perkebunan warga dan 3 jalur akan diletakkan di dalam areal hutan alami. Masing-masing lebar 20 meter ke kiri dan kanan jalur dengan panjang 100 meter. Penempatan jalur ini ditentukan secara proporsif dengan mempertimbangkan habitat dari amfibi Ordo anura ini yang berada pada wilayah akuatik, terestrial, ataupun arboreal. Pengamatan akan dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan pada masing-masing jalur pengamatan untuk memperoleh data yang lebih maksimal. Setelah data didapatkan, maka akan digunakan analisis data yang akan menghitung indeks keanekaragaman jenis, indeks kemerataan jenis, dan juga indeks kesamaan komunitas. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.